singkapkan semuanya bagi kami sehingga kami hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Iya. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Iya. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat tahun baru di bulan pertama, minggu yang ketiga ya, minggu yang akhir ya, minggu yang akhir ini, minggu keempat ini. Saudara, bagi yang kemarin libur dan tidak sempat hadir, namun saya tetap mengucap syukur bahwa saudara bisa hadir. Dan terus saudara, saya mengajak kita untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang pada kali yang kedua. Dan tema yang saya sampaikan pada saat ini saudara, itu tentang saya langsung saja karena waktu ini terus mendesak kita, bersiap-siaplah. Bilang kiri kanan, bersiap-siaplah. Karena memang kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, jadi kita harus bersiap-siap. Dan kita akan baca dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua berdiri dari tempat duduk kita dan kita sama-sama membacakan. Kaum pria ya, itu ayat yang ke-1 dan bergantian sampai dengan ayat yang ke-14 dari perikop di atas, hari Tuhan. Mari kita baca kaum pria, 1, 2, 3. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang saat ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa kedatangan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan bumi akan dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan mahus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsurnya akan hancurkan nyalanya. Tetap sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berkatilah saudara yang telah membacakan firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini jangan cuma membaca tapi merenungkan itu dan terus melakukan firman Tuhan sepanjang engkau diberikan kesempatan untuk hidup ini. Sebab hidup yang Tuhan berikan bagi saudara nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi jangan main-main saudara. Kita akan bertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya akan menang atas pengadilan itu karena saudara mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, dia katakan, jikalau kau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Jadi kalau orang tidak turut perintah Tuhan, itu mereka tidak mengasihi Tuhan. Walaupun orang Kristen, saudara. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua, bagi kebanyakan orang Kristen menganggap berita itu lucu dan bohong. Lucu dan bohong. Tetapi bagi saya dan saudara, anak-anak Tuhan, berita itu adalah kesukaan bagi kita. Kesukaan supaya apa? Kita terus benahi hidup ini. Dan saudara kita, ini tipe orang-orang Kristen yang menganggap berita kedatangan Tuhan sebagai lelucon dan bohong adalah seperti berikut. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ini ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Salah satu bisa bantu saya untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan. Iya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, itu tipe orang-orang Kristen yang menganggap lelucon dan bohong tentang berita ini. Saudara, sedangkan kita lihat tipe orang-orang Kristen yang pegang teguh nubuatan-nubuatan para nabi yang kudus dan melakukannya. Itu kita lihat saudara dalam ayat ke-8 sampai ayat yang ke-10 dari pembacaan kita, ayat 8 sampai 10, tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa yang tidak boleh kita lupakan? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dan 1000 tahun bagi manusia itu sama dengan satu hari di hadapan Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan masih panjang sabar kedatangannya supaya ketemu saudara-saudara yang belum selamat, kita terus berjuang untuk selamatkan mereka. Karena Tuhan akan pakai kita untuk menyelamatkan mereka. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi kita lihat saudara, ini tidak bisa kita main-main. Hari-hari terakhir ini kita harus serius dengan Tuhan. Karena kalau kita main-main dengan Tuhan saudara, nantinya saudara menyesal. Dan waktu saudara menyesal, penyesalan saudara tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Tidak bisa mengubah, pintu sudah tutup lalu Tuhan buka. Seperti 5 gadis yang bodoh. Kan orang acuh. Mereka acuh. Jangan sampai saudara termasuk orang-orang yang sudah diundang. Dan pada akhirnya saudara tidak. Waktu undangan itu, pesta itu mulai, semua undangan yang diundang itu tidak hadir. Dan memang saudara, Tuhan taruh hati mari. Yang ada ini kita benahi, terus saudara hidup. Berusaha hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran.
Dan mari kita semua punya tugas untuk menjangkau mereka yang masih terhilang. Kadang kan gereja terlalu sibuk dengan yang ada, lalu kalau masalah yang ada, kan masalah dari dalam ini kan biasanya berat. Tapi masalah yang berat ini sebenarnya bisa diatasi, semua bisa diatasi. Tidak ada di dalam Tuhan yang masalah yang tidak bisa diatasi. Tidak ada dalam Tuhan penyakit kita yang tidak bisa disembuhkan. Semua dalam Tuhan pasti bisa. Yang mati saya dibangkitkan kok. Amin. Mari kita rubah pola pikir kita dan kita mulai bertindak hari-hari terakhir ini. Kita cari orang yang betul-betul tidak tahu beda tangan kiri, tangan kanan yang mana. Jangan sampai saudara tipe-tipe orang Kristen. Nanti kita lihat bagaimana. Jangan kita berpikir bahwa kita tipe orang Kristen yang yang seperti 5 wanita yang bijak. Tetapi saudara itu tidak cukup. Kalau cuma bijak saya tidak cukup, mesti ada yang Tuhan tuntut dari kehidupan saya dan saudara yang perlu kita lakukan itu, saudara. Sebab dalam Mazmur 90 ayat yang keempat, tolong bacakan. Itu Tuhan mengingatkan kembali itu tentang 1000 tahun itu. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, jadi ini sangat singkat. Saya bilang jelas dalam. Kalau masa bodoh begini Tuhan datang bisa secara pribadi, Tuhan datang secara masalah. Tapi kalau Tuhan datang secara pribadi, pada saat saudara berbuat dosa, saudara tidak bisa akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya begini, saudara tahu kebenaran bahwa orang bunuh diri itu hal yang tidak wajar, melawan firman Tuhan. Dan pasti orang yang bunuh diri itu pasti tidak akan masuk surga. Atau orang yang masa bodoh, acuh terhadap ibadah. Ibadah semula belum ada orang. Begitu saudara. Lalu pada akhirnya kita mesti tunggu sampai semua hadir. Ya ampun. Dan ini tidak bisa, saudara. Mari kita berusaha untuk waktu kita, jam tentu yang sudah ditentukan bersama untuk kita harus hadir. Kita harus hadir karena apa? Sebelum saudara hadir, dia yang punya pekerjaan, dia lebih dulu hadir. Nah, kita tidak menghargai. Kadang kita lebih menghargai manusia, kadang kita lebih takut manusia, kadang kita lebih menghargai manusia daripada menghargai Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi tidak kelihatan dan dia tidak ada. Dia ada, saudara. Dia awasi hidup saya dan saudara. Dia punya mata menjelajah dunia ini dan mau melihat saudara dan saya di bawah kolong langit ini. Dan itu tidak bisa kita main-main, saudara. Saudara bisa sembunyikan sesuatu di hadapan suami, di hadapan istri saudara, di hadapan orang tua saudara, di hadapan adik kakak saudara. Tapi saudara tidak bisa sembunyikan di mata Tuhan. Karena mata Tuhan itu melihat jauh dan tembus sampai ke dalam sumsum kita. Dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam pertimbangan-pertimbangan kita, dia tahu. Jadi ini tidak bisa main-main, kita harus serius di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bersiap-siaplah dan luput dari hari murka Allah yang dahsyat itu, saudara. Bagaimana supaya kita luput? Sekali lagi, bagaimana supaya kita luput dari murka Allah yang dahsyat, yang sementara di depan mata kita? Karena saudara, ini nubuatan semua telah digenapi. Ini ada berita-berita tahun 2030 itu akan terjadi hal-hal. Jadi yang sudah biasa dengan AC mulai belajar dengan tidak pakai AC. Sudah biasa pakai gas, sudah biasa pakai kompor, pun siap-siap dengan bakar, masak dengan kayu bakar. Saudara, akan terjadi hal yang demikian. Haleluya. Makanya saya dan ibu, sementara kita dalam kita punya robot kebun untuk mengantisipasi semua yang ada, sehingga kita tidak, saudara, satu saat saudara punya uang banyak, tapi saudara tidak bisa belanja. Saudara punya barang, tapi tidak bisa menjual. Bisa terima cap di dahi kanan, di tangan kanan nanti dahi. Dan itu tidak bisa karena kita sementara menuju kepada satu sistem dunia ini. Satu pemerintahan dunia, satu mata uang dunia, satu agama dunia.
Ini kita tidak bisa main-main, serius saudara. Tadi malam saya nonton bagaimana saudara, dan saya kirim Bapak Menix dan juga Nona Ruth, tapi rupanya yang pegang ini siapa sih? Ada. Coba putar ini saudara. Bagaimana saudara orang bisa tipu saudara punya muka. Yang akan saya tayangkan setelah ini mungkin bisa menyelamatkan Anda dari penipuan. Ini tonton dulu baik-baik ya, simak ini baik-baik. Tinggal di Timur Leste. Pendeta lagi sudah. Oh itu Bapak, itu orang tua. Ya itu orang tua. Ya. Bapak ingatkan dulu Bapak pendeta akan doakan dan akan sembuh semua ya. Ya. Tetapi sebelum bisa kirim derma persembahan sukarela. Ya. Nanti kalau sudah kirim hubungi Bapak pendeta bisa. Bisa. Ya. Tapi ini betul Bapak Pendeta Markus Nomen. Betul. Yang di Soe. Ya. Ya. Sorry. Ini. Oh penipuan, sebentar saya di sini kurang ajar, tukar tipu orang. Udah lihat kan? Zaman sekarang AI itu bahkan sudah bisa meniru muka dan suara sampai sama persis. Gila nggak? Jadi bayangkan ini, kalau misalnya itu suatu saat ada saudara Anda itu nelpon, voice call, kamu ngeliat itu wajah dan suaranya itu sama persis, jangan langsung percaya. Anda harus mengkonfirmasi ulang. Misalnya Anda tutup dulu teleponnya, telepon ke nomor yang dia pegang gitu. Benar gak ini orangnya? Atau kalau tidak itu pura-pura seperti pegawai bank aja udah. Tanya itu sampai detil. Siapa nama lengkap ibu kandung Anda? Apa tanggal lahir ibu kandung Anda atau semacam itulah, tanya hal-hal yang seharusnya itu nggak diketahui oleh orang lain. Ya memang terdengar gila, tapi nyatanya kita memang hidup di zaman gila. Apa yang kita lihat bisa menipu kita. Hati-hati ya, sebarkan ini kepada saudara Anda. Ya, jadi kita mesti gila sedikit ya dari terakhir. Jadi kalau telepon begitu, muka begitu, jangan saudara cepat pergi. Aduh, Bapak mantu sudah 1 miliar ya, kita kirim ke sana. Ya saudara, setelah kirim saudara langsung mau cari dia kembali. Ya amponnya. Jadi mesti gila macam yang bang tanya Bapak Angki, ya mesti tanya detail Pak, Mama nama siapa. Itu semua betul, itu harus ditanyakan. Tidak bisa main-main saudara yang serius. Yang pertama saudara, kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita bisa luput dari hari murka Tuhan yang dahsyat itu saudara. Tidak ada jalan lain. Kita harus berjuang. Saudara, hidup ini perjuangan. Sekali lagi bilang kiri kanan, hidup ini perjuangan. Masuk surga itu perjuangan. Amin. Masuk surga perjuangan atau santai-santai saya lah masuk. Jadi orang Kristen lah masuk. Saudara enggak. Jadi masuk surga itu berjuang. Makanya waktu murid-murid tanyakan, ada yang bertanya, guru, sedikit orang saya masuk dalam kerajaan surga. Dia bilang apa? Berjuanglah kamu untuk masuk melalui apa? Pintu yang sempit itu. Karena lebarlah jalan, banyak orang menuju, tetapi sempitlah jalan hanya sedikit. Walaupun orang berjuang tapi saya dapat, berjuang ini tapi saya dapat masuk. Lalu kalau saudara dan saya santai-santai saja, yang penting subaptis, bertobat subaptis, lalu saudara melayani, lalu saudara senjaga saudara punya kekudusan, kesucian, kesalehan hidup saudara. Tanda tanya, masuk atau enggak? Tapi saya jaminkan kalau saudara tidak terus memperbaiki saudara punya hidup, pasti saudara mati masuk neraka. Nah kita lihat di dalam firman Tuhan, mari kita lihat di dalam firman Tuhan supaya kita ayat 11 dan ayat yang ke-14. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara, ini siapa yang berusaha?
Kalau siapa yang berusaha? Pendeta, gembala yang berusaha. Oh, pendeta menangis tuh, mati gembala biar lalu jemaat ini selamat. Enggak bisa, saudara. Ini masing-masing orang. Jadi suami berjuang, istri berjuang, istri gembala berjuang, bapak gembala berjuang. Kita semua para pendeta berjuang. Ibu Leni juga mesti kita semua berjuang untuk masuk surga ini. Segampang, tidak mudah, tidak seperti dengan orang Kristen bilang jadi orang Kristen yang selamat. Saya selalu tantang anak-anak, kamu orang Kristen, dia orang Kristen, tua agama lagi. Kenapa menyebut nama Tuhan? Tua ngalah, tua ngalah. Tak baca firman Tuhan atau enggak? Jangan menyebut nama Tuhan namamu dengan sembarangan. Tapi sedikit tak suatu tua ngalah, tua kampungen. Ini kan tak bisa, saudara. Ini kan budaya yang sebenarnya saudara anggap itu bagus, tapi itu sebenarnya bisa diubahkan kalau saudara mau. Saudara berubah itu keputusan pribadi untuk saudara berubah. Biar pendeta sampaikan firman dengan terus bertubi-tubi tentang pertobatan, tentang saudara harus bertobat. Tapi kalau saudara tidak ambil keputusan untuk bertobat, no, tidak bisa, saudara bisa berubah. Ini berpulang bagi kita sekalian, saudara. Kadang kita cuma mau diberkati, tapi saudara berkat itu, mari kita lihat konteks firman Allah yang sebenarnya. Carilah dahulu ke kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua yang ditambahkan itu akan diberikan kepada. Kalau kita cari yang ditambahkan lebih dulu, saudara, itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang punya fokus untuk cari itu semua. Cari itu semua. Dan waktu mereka dapat itu semua, ada kekosongan dalam hidup mereka, yaitu apa? Mereka tidak bisa tenang, saudara. Tidak tenang, karena pada akhirnya, saudara, kalau saya dengar informasi kalau umpama mata uang dari 100.000 dia jadi 1.000 rupiah kah, begitu, itu semua para yang punya uang itu cepat tukarkan. Kalau saya bahaya. Jadi ini kita lihat negara kita dalam keadaan yang bukan baik-baik saja, dalam keadaan yang terus dalam pergumulan. Dan ini kita sebagai umat Tuhan, kita jangan henti-henti untuk berdoa. Karena kita mengajarkan kita di mana kita dibuang, di tempat itulah kamu harus berdoa. Untuk kesejahteraan kota itu dan juga kesejahteraan kita para pendoa. Tapi kalau sekedar pendoa dalam kota, saudara, tidak pendoa dalam kota seperti apa, saudara? Sodom dan Gomora tidak dapat sampai 10 orang. Karena apa? Karena Allah tidak pernah bangun dia punya mesbah. Dia tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Yang punya mesbah itu Abraham punya mesbah. Dan Tuhan mau lakukan segala sesuatu, dia ingatkan Abraham tentang Lot yang ada di sana. Jadi kalau Tuhan masa mau binasakan di Sodom dan Gomora, kalau ada orang benar 50 orang di sana, kan tidak bisa. Akibat dari tidak bangun mesbah, apa yang terjadi? Dia punya istri, jadi tiang garam. Lalu pada hari ini dia bergaul dan dia punya 2 anak. Dosa itu dosa Sodom dan Gomora. Pertanyaannya, saudara, mereka kasih mabuk, mereka punya orang tua. Semabuk-mabukan pun apa orang tua, saudara? Pertanyaannya, masa dia punya anak berhubungan dan dia tahu? Kan omong kosong ini, saudara. Kenapa? Mesbah tidak ada. Saudara ingat bapak keluarga Kristen kalau mesbah tidak dijaga, saudara, bisa saja saudara berbuat dosa yang saudara sembunyikan, tapi itu saudara tidak disembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Tapi Abraham dimanapun dia berada, dia membangun mesbah. Dan setelah turun kepada Ishak terus membangun mesbah. Lalu setelah itu Yakub tetap membangun mesbah. Sehingga janji Tuhan itu terus connect dengan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, itu mereka dengar dari Tuhan dan mereka lakukannya. Jadi jangan saudara anggap biasa-biasa saja saudara dalam hidup ini. Kita harus benar-benar Tuhan. Nah, kita lihat lagi Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Saudara, jadi kalau mau masuk surga itu harus kita kejar apa? Berdamai dengan semua orang. Baru kejar kekudusan.
Kejar kekudusan itu bukan tinggal tetap begini saudara. Tapi kalau saudara kejar kekudusan, saudara berusaha berdamai dengan semua orang. Ada tindakan. Lalu jaga kekudusan saudara. Pikiran saudara, ucapan saudara, dan tindakan saudara itu harus jaga. Tidak bisa main-main saudara. Kita harus serius hari-hari yang terakhir ini. Yang kedua saudara, bangunlah kembali keintiman dengan Tuhan, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Haleluya. Bangun keintimanmu dengan Tuhan dan biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dan cuma bukan melayani Tuhan saja saudara, tapi saudara giat untuk menjadi pemenang jiwa. Menjadi pemenang jiwa. Saudara harus saudara jadi pemenang jiwa, itu luar biasa saudara. Dalam arti begini, Tuhan kasih talenta bagi saudara 5, 2, dan 1. Jangan saudara 1 baru saudara tanam, baru saudara mempersalahkan saudara Tuhan yang kasih saudara talenta. Orang seperti begini orang malas saudara, malas dan jahat di mata Tuhan. Itu sangat berbahaya sekali saudara, sangat berbahaya, karena kita tidak bisa main-main saudara. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, saya tetap. Jadi roh, mau saudara punya roh saudara menyatu dengan roh Allah. Amin. Dan roh saudara itu adalah pelita bagi Tuhan. Pelita bagi Tuhan untuk terus menyinari setiap kehidupan kita. Tubuh kita, dia tangan kalau berbuat salah, maka kita bilang kalau tangan kanan berbuat salah, panggallah tangan kanan ini, sebab lebih baik engkau masuk di dalam kerajaan surga dengan kudung tangan daripada kedua utuh tanganmu engkau masuk ke dalam mana? Neraka. Jadi mulai bertobat. Tangan yang suka tampar, tangan yang suka copet, tangan yang suka harus jangan lagi. Tangan yang suka ambil orang punya barang tanpa beritahukan, jangan lagi. Saudara, saya ditumpur, saya kesal karena begini saudara. Itu pohon kelapa, itu kita punya, tapi buah itu mereka yang ada di situ punya. Dan setiap hari jaga lihat mereka lagi cungkir kelapa, lalu jumur kelapa, jual kelapa murah, berulang-ulang kali. Tapi saya kemarin sudah kasih ingat, sore kemarin saya kasih ingat. Ingatan semua orang yang membuat saya hamba Tuhan. Rasa kesal dan rasa marah, rasa membuat kepahitan, itu coba lihat, Tuhan akan berbicara dengan mereka. Saya diam, tapi Tuhan tidak diam. Satu punya anak, saudara, yang betul tantang saya tentang masalah kita sampai urusan di desa, dan dia waktu itu kepala desa berikan hak untuk dia urus saudara. Apa yang terjadi? Itu anaknya yang pertama, anaknya gantung diri. Yang kedua, saudara, dari Irian datang, itu sudah jadi, dan dia di rumah sakit itu di ruang isolasi, saudara, tidak. Lalu kemarin sudah mati lah. Nggak bisa saudara, dan banyak hal. Saudara, kami hamba Tuhan ini percaya segala sesuatu. Jadi kalau orang datang bilang ini, Bapak beta punya anak ada kuliah, baru anak perempuan lagi, dia ada minta uang ini, Bapak tolong jual. Beta ada papang, tapi beta belum pikulakan jadi Bapak papang dengan gua. Kita kasih uang pada dia. Setelah kasih uang pada dia, tapi uang ini jaminannya apa? Dia kasih SNK mobil, motor. SNK motor ternyata bukan dia punya, orang punya. Dapat tipu berulang kali, saudara. Akhirnya saya agak sedikit keras, lapor dia di Polres. Dia dipanggil, dia ditahan di Polres. Lalu pada akhirnya saudara dari keluarga datang lalu minta, lalu saya sudah tarik itu masalah. Datang ke rumah, saya bawa ke rumah. Saya dan istri kasih peti lagi, ibu masak, kasih makan. Istri dan anak. Saudara kasih makan. Habis itu pian jangan begitulah ya. Nanti kalau bisa berusaha untuk kasih papa nih. Iya Bapak, saya siap Bapak. Saya keluar supaya saya siap. Sampai dia mati, papang 1 lembar pun tidak sampai.
Haleluya. Dan saya ingatkan lagi, kita punya firman sebelah yang punya tanah kita beli. Kita bilang kemarin kan mobil itu, mobil pickup merek kan saya sudah serahkan. Anak cucu, mama, bapak, anak cucu semua datang lalu bawa akan ke sana. Dan catatan kasih tanah di muka jalan sekitar 35 kali 100 lebih. Saudara sudah pakai sampai mobil hancur. Baru tawar, ada yang tawar Pak Ampi yang sekarang sekda ini tawar, karena tawar beli dengan 40 juta, langsung kasih kembali mobil tanpa beta kesal. Saudara, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saya tanya anak laki-laki, dia paling dekat sayang dia sekali, tapi kenapa dia sakit apa meninggal? Kanker kepala. Akhirnya meninggal. Beta bilang, coba beta panggil dia, ada coba lihat itu, hal-hal seperti begitu. Jangan tipu hamba Tuhan. Apalagi tentang masalah tanah. Jangan tipu, saudara. Haleluya. Dan itu yang terjadi, saudara. Sebab saudara, jeripaya dalam melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Bilang kiri kanan, jeripaya dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Kalau kita lihat ayat, mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak apa? Sia-sia. Saudara, jangan berhenti dan terus menangis. Di hadapan Tuhan menangis, saudara. Bagi Tuhan, bagi keluarga saudara, bagi desa saudara, terus menangis. Saya tantang kepada mereka, kamu kurang menangis. Gembala dan semua pelayan Tuhan kurang menangis, cuma lihat diri sendiri. Menangis bagi kesusahan diri sendiri, tidak perlu menangis bagi diri sendiri. Menangis bagi keluarga, bagi kampung yang ada. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi, saudara? Mari kita menangis, karena kalau kita menangis, Tuhan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, Tuhan sekarang kan ubah. Apa yang terjadi? Jangan coba-coba mabuk di muka umum. Berapa juta? 10 juta. Jangan coba-coba kumpul kebo. Tani ini pokoknya satu datang masuk minta saja dari orang tua, langsung sudah bawa perempuan sampai anak lahir sampai sucucu dulu baru masih nikah. Ini kan itu Tuhan jawab, saudara, doa kita. Betul? Lama atau cepat doa kita sampai Tuhan merubah adat. Cepat atau lama? Lama, saudara, karena sejak malaikat kita ada di sini, saya dan Mama Ena dan semua anak-anak kita sudah mulai menjerit tentang itu. Puluhan tahun Tuhan jawab. Dan tidak dengan baik, saudara, bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tetap ingat janjinya. Dan itu Tuhan mulai mengubah, saudara. Kita sudah berdoa cukup banyak bagi mereka pemabuk, saudara. Karena yang jadi masalah, yang mabuk ini bukan cuma majelis, tapi bos lagi. Iya, ketemu bos mabuk jadi. Oh, jadi kalau bos masuk neraka, masuk neraka. Iya, begitu ketemu cuma hamba. Saya tahu hambanya bagaimana hamba tunduk kepada sesuatu yang tidak baik. Bagaimana? Tidak bisa, saudara. Kita bilang hamba itu tunduk kepada kebenaran. Lawan itu ketidakbenaran. Itu hamba yang baik. Tapi tunduklah, dia minumlah, disukasi aja minum sampai mabuk. Puji Tuhan sudah, ini supaya kalau ada yang mabuk ketemu foto lalu ketemu kirim ke polisi proses 10 sopi 1 botol, yang botol kecil itu bisa bikin orang 2-3 orang mabuk. Akibatnya 2-3 orang mabuk di muka umum lalu bakal lain, apa yang terjadi? 10 juta 1 orang. Jadi pikir baik-baik, saudara. Haleluya. Lalu masuk pekarangan orang juga, atau masuk orang punya tanah yang sudah dikuasai. Saya bilang pada jangan sampai tanah ini kan saya sudah kuasai. Menurut undang-undang sudah ada pelepasan dan semua yang ada dalam tanah itu telah menjadi hak orang kedua yang beli. Jadi kalau coba-coba sampai ada orang yang nanti yang jaga kelapa-kelapa itu lalu coba-coba untuk ambil, pasti saya lapor untuk penjara. Dan ini luar biasa, saudara.
Nanti baca undang-undang itu terus ya. Keluarga bapak mama harus baca itu supaya kasih ingat. Sebab yang jadi masalah anak-anak sekolah sekarang, saudara, ini sementara sekolah, tapi pacaran sampai akhirnya pacaran itu hamil. Nah kalau itu didapati, saudara, itu hukuman. Kenal perbuatan yang melanggar. Nah, kita lihat Daniel pasal yang kenapa saya bilang jaga itu mesbah? Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapus korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Saudara, kita harus bertindak, saudara. Umat yang mengenal Allah akan apa? Akan bertindak. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa saudara tidak jaga mesbah, saudara satu pagi setelah bangun pagi saudara rasa setelah saudara bangun, saudara. Nanti hari kedua begitu lagi, saudara. Itu mesti suami istri, saudara, betul-betul kompak dan harus bangun hubungan itu. Kalau saudara kerja jam 7, sudah harus di tempat kerja, saudara harus bangun jam 5. Ada satu dulu dengan Tuhan. Karena ini kalau saudara ada dalam itu, saudara tetap punya hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan itu, iblis tidak bisa mendekat saudara. Iblis bisa menjamah saudara jikalau saudara iblis minta untuk mencobai saudara, seperti dengan Ayub. Tapi kalau engkau tidak diminta oleh iblis kepada minta, Tuhan tidak setuju dalam setiap hal, permintaan apapun, tetap ada pakar sehingga iblis tidak berhak untuk bisa menjamah kita, hidup kita, bahkan apapun yang menjadi bagian kita. Haleluya. Bagaimana supaya kita bersiap-siap dan luput dari hari murka Tuhan yang dahsyat itu, saudara? Yang pertama, kita lihat di situ yang tadi saya sudah katakan, kita harus berjuang sungguh-sungguh untuk apa? Hidup dalam kesucian dan kesalehan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, bangun kembali keintiman atau bangun kembali mesbah saudara yang telah runtuh, lalu biarkan rohmu nyala-nyala dan terus melayani Tuhan dan menjadi pemenang jiwa. Nah, saudara, kalau dalam dua hal ini kita hidupi dalam hidup kita setiap hari, maka kita pasti akan luput dari murka Tuhan dan menerima janji Tuhan. Ayat yang ke-13 dia katakan begini, tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya. Di mana terdapat apa? Kebenaran. Saudara, firman Tuhan saya tiba, tapi dia punya mandingan itu dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17, 66 ayat yang ke-22 dan Wahyu 21 ayat 1 tentang Yerusalem baru yang turun dari surga. Dunianya akan lenyap, dan itu yang namanya dunia kiamat. Tapi Yesus datang pada kali yang kedua, belum dunia kiamat, masih ada 1000 tahun. Amin. Dan di dalam 1000 tahun kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kenapa damai? Karena iblis telah dibelenggu dan dimasukkan ke dalam jurang maut dan dimeteraikan selama 1000 tahun. Baru dilepaskan, lalu terjadilah langit yang buminya akan dihancurkan oleh nyala api. Saudara jangan berpikir bahwa bumi mustahil untuk dihancurkan oleh Tuhan. Sangat-sangat mudah bagi Tuhan untuk mau hancurkan ini. Jadi mari kita sadar dan kita terus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Para pelayan
Musik, pelayan Tuhan diminta maju.